Kita hari ini memang butuh yang namanya kolaborasi. Tidak bisa dalam penanganan problem ketenagakerjaan hari ini hanya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja aja. Peluang-peluang ada yang bisa kita kolaborasikan, kita kolaborasikan. Jadi bagi kawan-kawan yang hari ini ikut training, saya ucapkan selamat karena memang ke depan platform digital ini atau ekonomi digital ini memang menjadi tantangan karena dalam konteks global aja hari ini memang ada kegamangan. Kemarin saya ikut sidang ILO, ya mereka semua mencari formulasi yang tepat untuk menentukan driver ini atau pekerja platform digital ini karena mereka mau ditaruh di mana. Beda dengan hari ini kawan-kawan buruh dan sebagainya, mereka punya posisi yang jelas secara hukum. Nah, di ekonomi digital ini ya kita berharap agar pemerintah fokus terhadap regulasi. Jangan sampai kita tidak peka terhadap regulasi. Sebetulnya tantangan ini terjadi di beberapa negara ya. Beberapa negara karena mereka juga ternyata tidak siap terhadap ekonomi yang berbasis platform digital ini. Dan ini jadikan sebuah semangat inovasi. Semoga dengan pelatihan hari ini ada semangat-semangat baru, basisnya harus lebih inovatif. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Adaptasi itu penting. Kalau seandainya kita tidak beradaptasi dengan situasi sekarang, ya kita akan ketinggalan. Ya contoh sederhana ya saya ini. Saya gaptek jujur aja. Saya tidak mau bilang bahwa saya pintar. Karena memang generasi saya punya handphone keren cuman buat WhatsApp dan baca berita. Padahal banyak aplikasi yang bisa saya gunakan. Tapi ya saya harus jujur saya gaptek. Nah mumpung ada kesempatan hari ini kita kolaborasi dengan Goto, ini jadikan berkah buat kita semua yang ada di sini. Tidak boleh ada instruktur yang ilmunya sama seperti 10 tahun yang lalu. Itu pesan Pak Menteri saya. Kalau masih itu juga, ya akhirnya kita yang hadir di sini bisa dikatakan lost generation, generasi yang kalah karena tidak mampu beradaptasi dengan situasi masyarakat digital. Jadi kalau ada problem-problem apa, kawan-kawan instruktur yang hari ini di training bisa sampaikan ke saya langsung apa-apa yang bisa kita support. Karena kawan-kawan atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini, ini kan tadi saya sampaikan di awal adalah punya tanggung jawab sejarah untuk membangun narasi besar kita, yaitu apa? Indonesia unggul. Makanya kita sering diketawain. Ini gimana nih soal Indonesia gelap? Lantas angka pengangguran baru satu perusahaan PHK di mana, layoff di mana, dinarasikan seakan-akan besok itu bencana. Di Republik ini udah banyak angka pengangguran, padahal peluang kerja dan kesempatan kerja itu banyak sekali. Nah problemnya adalah terkadang para pencari kerja ini memilih pekerjaannya. Kedua, memilih wilayah-wilayah kerjanya. Padahal kalau mau kerja, kesempatan kerja, misalnya kemarin saya ke Kolaka, Sultra, itu angka pengangguran di Kolaka cuma 900 orang. Kebutuhan tenaga kerjanya berapa? Sampai 25.000. Nah, itulah dibutuhkan nanti kita kolaborasi dengan beberapa mitra industri kita di beberapa wilayah. Jadi kita tidak dalam krisis ketenagakerjaan sebetulnya. Problemnya kita mau kerja atau tidak. Lantas mau tidak ditempatkan di wilayah-wilayah yang peluang kerjanya juga bagus. Makanya kita Kementerian Tenaga Kerja sudah membuat yang namanya surat edaran. Pertama, jangan lagi ada penanaman ijazah. Kedua, SE terkait jangan lagi ada yang namanya syarat-syarat memberatkan para pencari kerja. Terkait apa? Umur, good looking, tinggi badan, udah kawin atau belum, maaf yang perempuan ya maaf ya sekali lagi ya, perawan atau tidak, apa korelasinya antara yang tadi syarat-syarat itu dengan pekerjaan. Jadi ini adalah kesempatan kita sama-sama untuk bisa maju ke depan. Dengan dua syarat tadi aja, itu menurut saya ini membuka peluang bagaimana para pencari kerja tidak dibebani oleh syarat-syarat tadi. Jadi semoga semangat ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena semangat Pak Menteri saya, Presiden kita, coba memutus mata rantai yang namanya kemiskinan. Kemiskinan, angka pengangguran. Ternyata angka pengangguran salah satunya tadi. Pertama, ijazah ditahan. Ternyata ini ratusan ribu, bahkan saya yakinkan bisa jutaan yang ijazahnya ditahan. Selain ditahan, apalagi harus ditebus, kena penalti.
Orang yang namanya nyari kerja, nyari uang, bukan buang uang. Itu kan penaltinya gila-gilaan tuh. Variatif harganya, ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta, sampai ada yang 650 juta. Dan ini menurut saya praktek kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal. Makanya saya hari ini wamenaker yang banyak musuhnya, tapi musuhnya yaitu para pelaku usaha dan para pengusaha. Padahal kita sedang membina. Ini loh, ini negara. Negara sifatnya tadi saya selalu sampaikan memaksa. Ketika kita buat essay, banyak juga para pengusaha atau pelaku usaha yang mengembalikan. Tapi banyak juga yang lawan. Banyak juga yang melakukan praktek pemerasan terhadap tenaga kerjanya atau karyawannya. Makanya saya selalu berantem tuh dengan orang-orang itu. Ya di belakangnya mereka merasa punya kedekatan dengan Jenderal A, Jenderal B, DPR, dekat dengan Menteri A. Dia pikir saya takut kali. Jadi hari ini praktek-praktek yang merasa dekat dengan pejabat di eranya presiden kita Pak Prabowo, praktek itu tidak berlaku lagi. Di kita Kementerian Tenaga Kerja, praktek itu kita tabrak. Makanya kalau ada saudaranya ditahan ijazahnya, kalau ada perusahaan yang masih pakai syarat-syarat umur maksimum 30, saya sidak. Saya nggak mau tahu. Karena mereka harus tunduk dan patuh terhadap regulasi yang kita sudah sepakati, yaitu apa? Tidak boleh ada lagi praktek penahanan ijazah. Kedua, tidak boleh ada lagi syarat-syarat mencari kerja dengan syarat-syarat yang tidak relevan tadi. Ini penting harus saya sampaikan terus agar ibu yang punya anak atau ibu yang umurnya 50-40 tahun bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau syarat itu masih berlaku, hilang dong kesempatan kerjanya, hilang dong kesempatan hidupnya. Akhirnya apa? Angka kriminal di mana-mana. Apakah para pelaku usaha ini memikirkan itu? Nggak ada. Otaknya di mana? Otaknya didengkul. Jadi saya sedikit keras dengan mereka. Ya saya mohon doa dan dukungannya ya. Karena saya tidak punya beban apapun terkait para pelaku usaha. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dengan memohon izin dan bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK dan kegiatan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan program kewirausahaan digital secara resmi saya nyatakan dibuka.